Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi dari matkul bahasa Indonesia yang berjudul Hakikat dan Fungsi Bahasa. Hakikat bahasa dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, bahasa adalah sistem lambang bunyi. Artinya, bahasa merupakan simbol-simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia dan memiliki hubungan tidak langsung dengan benda atau konsep yang mereka wakili, melainkan melalui konvensi sosial yang telah disepakati. Simbol-simbol bunyi ini pula digunakan sebagai alat berkomunikasi sesama manusia. Yang kedua, bahasa merupakan suatu sistem yang bersifat konvensional, yang artinya bahasa adalah kesepakatan kolektif di masyarakat tentang bagaimana simbol itu digunakan dan juga bersifat dinamis. Oleh karena itu, bahasa dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti banyaknya kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing. Terutama ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam teknologi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahasa merupakan sarana untuk berpikir, juga menyusun konsep dalam pikiran manusia. Melalui bahasa ini pula menjadikan bahasa sebagai alat perkembangan intelektual di samping sebagai alat komunikasi. Yang kedua, saya akan mengulas sedikit fungsi dari bahasa. Pertama, sebagai alat komunikasi. Nah, ini merupakan salah satu fungsi utama dari bahasa, di mana bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, informasi, dan perasaan, baik secara langsung yakni tatap muka atau secara tidak langsung melalui tulisan. Yang kedua, sebagai alat ekspresi, di mana bahasa mempunyai fungsi mengekspresikan emosi, perasaan, dan gagasan seperti mengungkapkan rasa marah, bahagia, dan sedih. Next, untuk selanjutnya yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam fungsi bahasa ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan iptek, di mana beberapa konsep ilmiah, teori, atau temuan dapat tersampaikan kepada sesama manusia. Selanjutnya, bahasa mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, tidak hanya sepak bola sebagai pemersatu bangsa, tetapi bahasa adalah alat pemersatu bangsa, di mana salah satunya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mampu memainkan peran sentral dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa juga dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suku di negara kita. Selanjutnya, bahasa sebagai alat penghubung antar budaya. Artinya bahasa di era globalisasi ini sangat penting. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang asing, maka bahasa dapat menjembatani perbedaan kebudayaan dan akan menghasilkan hubungan komunikasi yang sangat baik. Next, bahasa sebagai sarana pembentuk pemikiran, di mana bahasa mampu membangun konsep-konsep ide serta argumen-argumen dari seseorang. Lalu ada bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Maka dengan fungsi ini, bahasa mampu membangun dan memelihara hubungan sosial di ruang lingkup dari yang terkecil, keluarga, komunitas, hingga dunia kerja. Bahasa juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan dan mempertahankan aturan dan norma di kehidupan. Yang tak kalah penting, fungsi bahasa yakni sebagai sarana pendidikan. Maka di sini sangat jelas peran bahasa dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah bahasa sebagai alat untuk menyampaikan materi bagi seorang guru terhadap muridnya. Ada juga fungsi bahasa sebagai sarana hiburan. Maka bidang inilah bahasa dapat dirasakan oleh para seniman, seperti pada penggunaannya di bidang sastra, teater, film, juga musik. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana pelestarian budaya. Ini merupakan hal yang tidak terpisahkan, di mana budaya dapat dilestarikan melalui bahasa. Dan yang terakhir, bahasa sebagai alat adaptasi dan perubahan sosial. Artinya ketika masyarakat berubah, maka bahasa pun ada yang ikut berubah, di mana hakikatnya bahasa bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang sudah saya katakan dan jelaskan tadi pada hakikat bahasa.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada beberapa kata yang kurang jelas ataupun tidak dimengerti. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.